diri kita supaya tidak dimakan api neraka. Bahkan padam api neraka itu Bapak Ibu bagi diri yang sudah mengenal. Diri kita ini zahir dan batin Bapak Ibu. Diri kita ini zahir batin, yang zahirnya disebut namanya dengan tubuh jasmani. Ya, tubuh jasmani. Sedangkan yang batinnya disebut namanya tubuh ruhani. Lalu bagaimana supaya tubuh kita ini tidak hancur? Bagaimana tubuh kita ini tidak dimakan oleh belatung, oleh cacing tanah? Ya, kenali ya asal kejadian diri kita yang zahir itu dan yang batin. Asal kejadian diri kita yang zahir dan yang batin, tubuh jasmani dan tubuh rohani itu asal kejadiannya itu adalah nur. Asal kejadiannya nur. Maka nur itulah yang pertama kali diciptakan Allah. Nur itulah yang pertama kali dijadikan Allah. Apa kata Rasul? Innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyuka min nurihi. Innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyuka min nurihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa qablal asya, menjadikan atau menciptakan sebelum adanya sesuatu. Ya, sebelum ada namanya aras, sebelum ada namanya luh, kursi dan mahfuz, sebelum adanya surga dan neraka. Sebelum itu, yang pertama kali dijadikan Allah itu adalah nurun nabika, adalah nur. Itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu min nurihi, terbitnya asalnya daripada nur zat Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah kepada umat ini. Apa kata Rasul? Ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada nur zat Allah, sedangkan orang yang beriman daripada nur aku. Aku langsung daripada nur zat Allah, sedangkan alam dari nur aku. Rupanya alam dan diri kita ini, yang zahir maupun yang batin, asalnya daripada nur. Ini yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Makanya ketika kita paham dan mengerti diri kita ini adalah Nur Muhammad, itu artinya dalam pandangan hakikat mata hati, dilafazkan boleh, tidak dilapaskan tidak apa-apa, dijazamkan, dilazimkan, iktiqad bahwa diri bapak ibu yang zahir dan yang batin itu yang disebut namanya Muhammad. Ya, bahwa diri bapak ibu yang zahir dan yang batin disebut namanya Nur Muhammad. Kalaulah kita tahu, kalaulah kita sudah mengerti dan paham bahwa diri kita yang zahir dan yang batin adalah Nur Muhammad, maka disebutlah bapak ibu itu bertubuhkan nur namanya. Ini yang bertubuhkan nur. Kenapa? Karena tubuh kita ini asalnya daripada nur, ruh kita juga asalnya daripada nur. Kalau tubuh
tubuh kita asalnya daripada nur dan ruh kita juga asalnya pada nur, maka itu artinya diri bapak ibu itu sudah bertubuhkan nur Muhammad. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul. Innallaha harrama 'alal ardi, innallaha harrama 'alal ardi ayakula ajsadal anbiya. Innallaha harrama 'alal ardi ayakula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan, Allah mengharamkan alal ardi, atas bumi, atas tanahnya, 7 lapis tanah, 7 lapis bumi, ayyakula, untuk memakan, untuk menghancurkan ajsadal anbiya, yaitu jasadnya anbiya. Yang anbiya itulah maksudnya adalah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu adalah nur. Maka disebutlah namanya Sayyidul Anbiya. Nah, ini Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya itu maksudnya adalah nur. Penghulu sekalian nabi. Ya, itu adalah nur. Karena nur inilah wasilah untuk sampai kepada Allah. Nur inilah wasilah untuk berjumpa Allah. Karena nur inilah yang pertama kali menyaksikan akan Allah. Makanya itu artinya, siapa yang telah mengenal rahasia nur pada dirinya, sudah menjadi tubuh dan roh, maka disitulah dia telah mengenal dan menyaksikan Allah sempurna pada dirinya ini. Pada saat itu, apabila bapak ibu meninggal dunia, di dalam hatinya sampai habis usia umurnya tetap bertubuhkan nur, maka selamatlah tubuh yang zahir. Itu bapak ibu, tidak hancur dia, tidak dimakan belatung dia, tidak hancur. Ini bertubuhkan nur. Namun bapak ibu, ya, kalau kita, ya, ingin hilang jasad kita, ingin hilang namanya tubuh yang zahir kita, dan yang batin betul-betul selamat kedua-duanya, jangan bertubuhkan nur bapak ibu. Hendaklah kita bertubuhkan Allah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan min nurihi. Nur Nabi itu, nur Anbiya itu, Sayyidul Anbiya itu asalnya daripada nur zat Allah. Ana minallah wal mu'minuna minni, ana minallah wal alam minni. Alam dan orang beriman itu asalnya daripada aku. Sedangkan nur itu asalnya daripada Tuhan. Jadi hendaklah kita bertubuhkan Allah namanya bapak ibu. Jadi jangan tertahan pada nur Muhammad, tapi kaji, pahami di sebalik nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah bapak ibu. Ya. Nah, bagaimana kita membedakan dan memahaminya? Ya. Kalau kita bertahan kepada nur Muhammad, ini duduknya di hakikat. Nah, duduknya di hakikat. Kalau di hakikat, ini tidak hancur. Tidak hancur. Ya. Kenapa tidak hancur? Karena segala yang wujud, segala yang ada, asal segala kejadian alam dan kejadian dirinya itu adalah daripada nur. Ya, ini dikatakan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya Allah itu di atas cahayanya Muhammad. Nah, duduk di hakikat, tidak hancur dia. Nah, tapi kalau hilang, ya, betul-betul hilang dia, hendaklah kita duduknya di ma'rifat.
Di ma'rifat itu duduknya itu pada kekosongan. Ya. Di balik Nur Muhammad itu disebut namanya Allah. Allah yang dimaksud itu hakikat dirinya itu adalah betul-betul kosong, Bapak Ibu. Ya. Makanya asal kita dari yang kosong kembali juga membawa diri yang kosong. Ya. Itu artinya kembalinya kita tidak membawa apa-apa. Karena asal kita, datangnya kita, terbitnya kita itu dari diri yang kosong, kembali juga membawa diri yang kosong. Asalnya dari kosong, kembalinya kepada kosong. Nah, duduk di ma'rifat, kosong kembalinya.